Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya akan baca salah satu hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang intinya hadis itu adalah wasiat Nabi, yaitu wasiat Nabi kita Muhammad SAW kepada sahabat yang namanya Muaz bin Jabal. Jadi Nabi pernah berwasiat kepada sahabatnya namanya Muaz bin Jabal. Tapi kalau wasiat Nabi kepada sahabat yang namanya Muaz bin Jabal, berarti Nabi wasiat juga buat kita. Kenapa? Sebab kita adalah pengikut beliau, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wasiat Nabi itu begini isinya wasiat Nabi kepada sahabat Muaz, berarti buat kita semua. Kata Nabi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi ada 3 wasiat Nabi kepada kita, ya, semua ini. Yang pertama, kita terus menerus berzikir kepada Allah, ala dzikrika. Bapak-bapak, saudara-saudara, kata-kata berzikir di sini intinya, ya, daripada berzikir itu kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun dan situasi apapun, termasuk dimanapun kita berada. Oleh karena itu, kalau kita memahami kata-kata berzikir kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun, ini bahasa saya biar gampang, kita dalam keadaan senang tetap ibadah, dalam keadaan duka pun tetap ibadah. Itu simbol berzikir. Jadi sekali lagi, zikir itu bukan hanya kita lantunkan dengan ucapan-ucapan aja, akan tapi ini maksud berzikir, kita dalam keadaan senang bersyukur, ya, nah, kita melakukan ibadah dan sebagainya. Sebab kenapa? Bisa jadi ketika dalam keadaan musibah rajin ibadah, tapi ketika senang bisa jadi udah nggak ibadah. Makanya tadi ala dzikrika diartikan terus menerus berzikir, dalam artian terus menerus berbuat kebaikan. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya yang lain, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Jadi perbuatan baik yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang rutinitas. Nah, ini bahasa saya, yang rutinitas itu yang istiqomah, yang terus menerus. Ya, alhamdulillah ini kita berada di bulan Ramadan, kita ibadah, kita banyak berbuat kebaikan. Tapi dalam waktu bersamaan kita pengennya setelah Ramadan terus ibadah, terus banyak berbuat kebaikan. Nah, itu yang disebut bahasa Nabi ahabul a'mal, yang adwamuha, yang rutinitas. Baik, itu yang pertama. Wasiat Nabi kepada kita semua adalah terus berzikir, sekali lagi dalam keadaan senang, dalam keadaan duka, ya, sebab hukum alamnya juga kita ini enggak selama-lamanya kita mendapatkan kesenangan. Suatu saat pun kita kena musibah. Dalam waktu bersamaan kita juga enggak boleh memvonis seseorang, orang itu dalam keadaan kena musibah terus, tidak, suatu saat pun akan mendapatkan kesenangan. Yang kedua, kata Nabi kita Muhammad SAW dalam bentuk wasiat adalah ala zikrika wa syukrika, bersyukur. Kata-kata bersyukur begini, bapak-bapak, saudara-saudara, ini mengingatkan buat kita semua ini, termasuk pribadi saya. Bersyukur itu intinya fisik kita pakai buat kebaikan. Kalau kita punya harta kita pakai buat kebaikan. Kalau kita punya pemikiran, kita punya ilmu, bahkan kita punya kedudukan, kita pergunakan untuk kebaikan, itu namanya bersyukur. Berarti sekali lagi, bersyukur itu apa aja yang ada sama kita pakai buat kebaikan. Yang paling gampang begini, ini pada siang hari ini nih, kita berada di masjid yang mulia ini, kita udah sholat, ya, apalagi kita dalam posisi berpuasa. Ini salah satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Fisik kita, apa aja yang kita miliki, kita pakai buat kebaikan. Makanya ada ungkapan, kalau nikmat itu apa saja yang kita peroleh dari Allah, itu namanya nikmat. Kita dikaruniai fisik, itu nikmat. Artinya kita sehat, itu nikmat. Kita punya harta, itu nikmat. Bahkan kita punya ilmu pun itu nikmat.
Tapi jangan dikata kenikmatan-kenikmatan itu semuanya dipakai buat kebaikan. Ini tanda kutip buat kita ini. Jangan dikata semua nikmat itu dipakai buat kebaikan, belum tentu. Ada orang dapat harta dengan cara yang halal, belum tentu itu dipakai buat kebaikan. Bisa jadi nauzubillah dipakai buat kemaksiatan. Diberikan kesehatan oleh Allah, ketika sakit diberikan kesembuhan, tapi ketika sehat bahkan ketika sembuh belum tentu dia pakai buat kebaikan. Banyak dan banyak sekali, termasuk ilmu. Ketika Allah memberikan keilmuan itu nikmat, tapi belum tentu dipakai buat kebaikan atau kemaslahatan atau untuk ibadah. Maka tadi bahasa yang kedua, wasiat Nabi adalah ala syukrika, bersyukur. Sehingga Imam Ghazali, Bapak-bapak, saudara-saudara, Imam Ghazali menjelaskan bahwa bersyukur itu, ya kalau bahasa saya ini seperti yang dikemukakan oleh Nabi, dalam keadaan bagaimanapun kita tetap bersyukur. Sekali lagi, dalam keadaan bagaimanapun kita bersyukur. Makanya kalau kita lagi sakit, kita tetap bersyukur. Kenapa bersyukur? Dengan posisi dan kondisi kita lagi sakit, kita masih bisa berbuat kebaikan, masih bisa beramal soleh gitu. Atau ketika kita lagi punya harta dan sebagainya, ketika kita menggunakan semua kebaikan itu namanya bersyukur. Jadi sekali lagi, bersyukur itu apa saja yang ada sama kita, kita pakai buat kebaikan. Itu yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Jadi ketika bersyukur itu dalam keadaan sakit pun bersyukur, dalam keadaan kena musibah pun bersyukur. Bisa jadi bahwa Bapak, saudara-saudara kita ini semua, saya bilang bisa jadi kita semua, kita cepat atau lambat akan mengalami musibah. Dan musibah itu kan relatif. Ada musibah sakit, ada musibah kehilangan harta, ada musibah, ya ini yang paling berat nih. Musibah paling berat kematian orang yang kita cintai. Itu musibah paling berat udah. Kita ditinggal mati oleh orang tua kita, itu musibah paling berat. Kita ditinggal mati oleh keluarga kita, itu musibah paling berat. Bahkan kalau kita ditinggal mati oleh saudara kita, itu musibah paling berat. Musibah-musibah yang lain itu kalah. Jadi paling besar musibah itu adalah kematian orang yang kita cintai. Makanya tadi saya bilang, kita ini semuanya pasti akan mengalami musibah yang terberat. Tapi hebatnya, kalau kita dikenakan musibah yang paling berat saja kita masih bisa bersyukur, artinya bersyukur kita nggak putus asa, kita tidak ya bahasa putus asa itu tidak menjadi pesimis, tetap optimis ya, tetap mengarungi hidup dan kehidupan dengan semangat. Itu namanya orang yang bersyukur. Maka intinya bersyukur itu semua yang ada sama kita, kita pakai buat kebaikan. Termasuk pada siang hari ini mudah-mudahan fisik kita, ilmu kita, ya termasuk harta kita, semuanya kita pakai dalam rangka beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, bahwa Bapak, saudara-saudara, ini akan saya korelasikan dengan puasa nih. Yang ketiga, kata Nabi, wasiatnya adalah wa husni ibadatik. Nah ini. Jadi kata Nabi, wasiat yang ketiga adalah bagus dalam beribadah. Makanya saya kebetulan ini membuka ayat suci Al-Quran, diantaranya ayat yang biasa dipakai untuk sebagai dalil wajibnya puasa Ramadan, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 183 terus sampai ke atas ya. Itu ada ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa Bapak, saudara-saudara, menurut keterangan para mufassirin, ahli tafsir begini, yang berkaitan tentang kata Nabi, wasiat yang ketiga adalah bagus dalam beribadah. Di dalam Al-Quran ini ayatnya lafaznya asyam, puasa. Tapi di dalam hadis yang lain, bahkan di dalam Al-Quran ada lagi lafaz as-saum. Asyam itu puasa, as-saum juga puasa. Kalau cara ngaji ilmu shorob itu namanya masdar. Soma yasumu sauman, soma yasumu siyaman. Jadi sama-sama masdar dan sama-sama artinya puasa. Sekali lagi di dalam Al-Quran, kalau lafaz asyam itu sampai 5-6 kali, bahkan lebih diulang. Tapi kalau lafaz as-saum itu cuma satu, itu berada di surat Maryam ayat yang ke-26. Nah yang menarik bahwa Bapak, saudara-saudara, ini korelasinya nih, nyambungnya dengan bagusnya beribadah. Jadi kalau asyam itu orang puasa dari subuh sampai maghrib, bisa menahan lapar, bisa menahan haus, dan tidak berhubungan seksual suami istri.
Itu disebut namanya puasa asyam. Ya intinya berarti ya mudah-mudahan semua manusia pada bisa berasyam. Manusia bisa untuk tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual suami istri dari subuh sampai maghrib aja. Tapi kalau as-saum itu sama artinya puasa, tapi kalau as-saum itu lebih menyeluruh. Orang yang sanggup tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual suami istri dalam waktu bersamaan, tidak mengungkapkan kata-kata yang buruk, tidak ghibah, tidak fitnah dan sebagainya. Ini berarti as-saum itu lebih hebat. Berarti as-saum itu puasanya adalah zohir batin. Tapi kalau asyam itu bisa jadi hanya zohir. Tapi menariknya bahwa Bapak saudara-saudara, ini dalam Al-Quran nyebutnya asyam, bukan as-saum. Kalau di dalam Al-Quran kewajiban puasa harus as-saum, bisa jadi banyak yang gagal. Menariknya begitu. Kalau redaksionalnya as-saum, ketika kita ini puasa, saya bilang kita husnuzon ya, kita positive thinking, jangan orang, kita ini. Kalau katanya puasa dalam Al-Quran kewajibannya as-saum, bisa jadi kita banyak yang gagal, banyak yang nggak lulus. Kenapa? Sebab bisa jadi kita puasa dari subuh sampai maghrib itu enggak makan, enggak minum, enggak hubungan seksual, tapi bisa jadi memfitnah jalan, ghibah jalan terus, mengadu domba dan sebagainya, atau ada hasud, iri dengki. Kalau ngikutin fikih berarti batal semua puasanya. Maka di sini keilmiahan ayat suci Al-Quran. Jadi asyam itu diartikan secara fikih. Orang yang puasa tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual. Tapi kalau as-saum itu artinya puasa, itu secara umum. Berarti bukan hanya zohir akan tapi batin. Oleh karena itu sekali lagi hebatnya dalam ayat ketika wajibnya puasa lafaznya asyam, ini memberi semangat kepada kita semua. Memberi semangat pada kita semua untuk kita tahapan untuk pertama secara fikih puasa itu adalah tidak makan, tidak minum, tidak berjima, tapi dalam waktu bersamaan ini yang tadi saya bilang bertahap, kita berusaha secara batin apapun keburukan, apapun sifat jelek hati itu bisa kita kendalikan. Itulah yang disebut namanya al-imsak. Jadi al-imsak itu bukan enggak makan enggak minum doang, akan tapi al-imsak itu berhenti menahan, bahasanya berhenti menahan, tidak melakukan keburukan-keburukan ya sifat hati yang buruk. Dari mulai yang tadi ghibah, memfitnah, namimah dan seterusnya. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita mengkaji, menghayati lafaz asyam dengan as-saum ini, insya Allah kita termasuk yang mengamalkan wasiat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu bihusni ibadatik. Kita beribadah bukan hanya menunaikan kewajiban aja, itu intinya, akan tapi kita ibadah kita bisa kita jiwai, kita hayati. Maka ketika kita puasa insya Allah benar secara fikih, baik secara batin, sehingga semuanya ibadah kita diijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.